Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahara Putri Darmawan dari kelas ATN 2A dengan NIM 12130300028. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang telah disampaikan mata kuliah Ilmu Negara. Membahas tentang konsep dasar ilmu negara. Aspek menurut George Jelinek, yang pertama ada Allgemeine Staatsrecht atau fokus mengenai negara, dan yang kedua ada Besondere Staatsrecht atau fokus tentang pembahasan negara lebih spesifik. Adapun pendapat Kelsen, ilmu negara hanya berfokus kepada aspek hukum. Tidak perlu dalam ilmu negara itu membahas tentang asal mula suatu negara, bagaimana terbentuknya, dan unsur-unsurnya. Sedangkan menurut Hardenbroek bertentangan dengan pendapat Kelsen. Menurut beliau, kita harus mengetahui asal mula negara, bagaimana terbentuknya, dan unsur-unsurnya. Untuk pendapat Herbert Spencer, menurut beliau konsep ilmu negara yang pertama ada diferensiasi, determinasi, dan spesialisasi, integrasi. Untuk asal mula ilmu negara ditemukan pertama kali oleh Georgina Jelinek di Jerman pada tahun 1882, dan untuk di Indonesia pertama kali ditemukan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Objek yang dibahas oleh ilmu negara ada asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan kepemerintahan. Hubungan dengan ilmu lain ada hubungan dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Adapun aliran dalam ilmu negara diantaranya Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Untuk pertemuan ketiga membahas tentang definisi dan hakikat negara. Negara secara bahasa diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari yang berarti kota besar. Contoh negara pada masa Nusantara ada Kerajaan Tarumanegara dari Jawa Barat, Negara Kertagama, Empu Prapanca, dan pendapat lokal. Adapun pendapat dari luar, yang pertama Aristoteles. Menurutnya negara yang berarti keluarga, desa, dan tujuan baik. Dan menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan. Kesimpulannya, negara mempunyai 5 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama organisasi, yang kedua pemerintahan, yang ketiga rakyat, yang keempat wilayah, yang keempat pengakuan. Pengakuan dari negara lain sebagai bentuk keabsahan dan hubungan internasional. Untuk pertemuan keempat membahas tentang unsur-unsur negara. Ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur berdirinya suatu wilayah, yaitu yang pertama ada wilayah. Mahkamah Internasional dalam Island of Falmouth case involves the explorer to display the activities of state. Kedaulatan wilayah, sebuah negara harus memiliki sebuah wilayah yang berdaulat, yang dimana wilayah itu tidak dipermasalahkan oleh negara-negara yang lain. Wilayah juga menjadi salah satu syarat mutlak suatu negara. Yang kedua, ada penduduk. Sebuah negara wajib memiliki penduduk atau warga negara yang berdaulat, yang kewarganegaraannya diakui oleh negara itu sendiri. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat. Yang kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu atau ikatan bangsa. Yang ketiga, ada pemerintahan. Menurut Cartford, sebuah negara harus memiliki sebuah pemerintahan yang menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan sebuah negara tersebut. Pemerintahan terdiri dari lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Yang kedua, government atau menunjuk kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dan wilayah yang bersangkutan diakui oleh penduduk setempat. Yang keempat, pengakuan. Pertama, de facto. De facto berasal dari bahasa Latin yang berarti berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. De facto dibagi menjadi dua, yaitu de facto tetap atau suatu negara instansi mengakui keberadaan negara tanpa memperhatikan situasi sekarang dan situasi kedepannya. Yang kedua, de facto sementara. Ketika pengakuan satu pihak terhadap pihak yang lain berlandaskan kondisinya karena sekarang dan proyeksi kedepannya tidak dipikirkan. Yang kedua ada de jure. De jure berasal dari bahasa Latin yang berarti pengakuan suatu kondisi atau ketetapan oleh hukum-hukum yang berlaku secara lokal dan internasional. Secara umum, de jure membahas apakah suatu fenomena atau kejadian secara hukum, maka aspek utamanya adalah legalitas suatu hukum. Yang kelima, deklaratif dan diplomatik. Deklaratif adalah pendeklarasian sebuah negara, kemudian mereka menjalin hubungan dengan negara-negara lain secara internasional. Pertemuan kelima membahas tentang teori ilmu negara. Yang pertama ada teori negara formal.
yaitu sebuah negara berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada, apa yang ada saja. Yang kedua, ada teori negara kapitalis. Teori negara kapitalis adalah negara yang memiliki peran yang kecil, negara itu dan hanya sebagai social service atau pelayanan publik. Yang ketiga, ada teori negara markis klasik, yaitu adanya negara untuk kepentingan atau keperluan bermodal yang bertujuan untuk menindas. Yang terakhir ada teori negara Bonapartis, yaitu teori ini tidak jauh beda dengan teori negara markis klasik. Selanjutnya ada teori ilmu negara. Yang pertama, teori pluralis adalah pandangan yang melihat bahwa negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara itu sendiri. Dalam teori ini menekankan dari secara heterogenitas suatu keragaman masyarakat terdiri dari sekelompok manusia-manusia yang saling berinteraksi. Jadi, tidak ada kelompok yang mendominasi atau mengendalikan kelompok lainnya. Yang kedua ada teori korporatis. Teori korporatis adalah mengikut sertakan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil mereka di lembaga pemerintahan. Teori ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara, di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan golongan dalam masyarakat dengan partisipasi masyarakat. Yang ketiga ada teori strukturalis. Teori ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kemandirian yang secara relatif disebut otonomi relatif negara. Kemandirian negara muncul sebagai hasil perubahan sosial yang berasal dari masyarakat negara itu sendiri. Yang keempat, teori organis. Teori ini berpandangan bahwa negara mempunyai kemandirian yang sangat besar. Negara berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan secara tidak demokratis. Konsep dari dan oleh untuk rakyat tidak bisa dipakai dalam teori ini, melainkan yang ada hanya negara untuk rakyat, yang dimana didominasi negara lebih besar daripada rakyatnya. Tujuannya adalah terciptanya negara yang kuat agar bisa melayani rakyat. Dalam teori ini juga terjadi totalitarianisme, kesewenang-wenangan atau kekuasaan yang penuh negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk pertemuan terakhir, membahas tentang asal mula negara. Asal mula negara terbagi sebanyak 8 zaman. Namun pada pertemuan kali ini dibahas 4 zaman terlebih dahulu. Yang pertama ada Yunani kuno. Yunani kuno adalah awal mula pemberangkatan teori asal mula negara pada abad 4-8 sebelum SBM yang menggunakan bahasa atau terpengaruh Yunani tersebar di banyak tempat seperti Aegean, Kepulauan Sisili, dan Italia Selatan, termasuk semenanjung Mediterania termasuk Spanyol, Prancis, Libya, Mesir, dan Laut Hitam. Bahasa Yunani ini tersebar di ratusan polis atau wilayah. Salah satu kotanya adalah Athena. Beberapa tokoh yang lahir di Yunani adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, Socrates. Socrates berpandangan bahwa manusia itu mandiri atau sendiri tanpa bantuan yang lain, dan manusia membutuhkan kebijaksanaan atau peraturan yang lebih arif agar bijaksana dalam menjalankan kehidupannya. Yang kedua, Plato. Plato berpandangan bahwa asal mula suatu negara adalah karena kebutuhan manusiawi secara manusia itu sendiri atas kebutuhan pangan untuk makan dan untuk melangsungkan kehidupan. Salah satunya adalah itu. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles berpandangan bahwa memang sama halnya dengan dulunya atas Socrates dan Plato. Namun Aristoteles lebih modern. Dia berpandangan bahwa asal mula negara itu karena pergaulan manusia yang dipenuhi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, masa Romawi kuno. Yang pertama ada Lucretius 99-55 SM, bertahan hidup pada Rai atau Triati. Yang kedua ada Polybius 120-102 SM, akibat tirani atau siklus Polybius. Yang ketiga Cicero 106-43 SM, antitesis Lucretius, kota kontrak sosial. Penjelasan Lucretius. Menurut Lucretius, pada awalnya manusia tidak berkelompok dalam masyarakat, tapi dia lebih menekankan bahwa ketika itu manusia butuh untuk bertahan dalam kelangsungan hidup. Karena kebutuhan untuk melangsungkan hidup tersebut, maka sama dengan pendapat Aristoteles, manusia ini perlu bergaul dengan manusia yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan di situ terbentuklah sebuah kontrak untuk saling mencukupi. Yang kedua ada Polybius, berpandangan bahwa asal mula sebuah negara itu adalah akibat tirani atau akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja-raja mereka yang kala itu manusia hidup di bawah wilayah
penguasaan yang memang dia berkehendak sewenang-wenang, sehingga itu menyebabkan masyarakat merasa jenuh dan akhirnya membentuk sebuah negara yang penuh dengan berbagai aturan dan rambu-rambu yang mengaturnya. Akibatnya tirani inilah adanya yang disebut dengan siklus Polybius, dan lahirlah sebuah negara yang di dalamnya menganut konstitusionalisme. Yang ketiga ada Cicero, berpandangan bahwa awal mula negara itu tidak dalam bentuk individu itu dia lebih modern. 3. Masa abad pertengahan. Yang pertama ada pra-Renaissance, A1 Agustinus II, Thomas Aquinas III, Marcellus IV, Thomas More. Yang kedua pasca Renaissance, 1 Niccolo Machiavelli. Yang kedua Jean Bodin III, Francisco Suarez. Yang keempat Hugo Gratius V, Thomas Hobbes. Pada masa abad pertengahan terbelenggu kekuasaan periodal dan kekuasaan pemimpin agama, sehingga tenggelam apa yang disebut dengan masa kegelapan. Pada masa ini kaum Jerjawa sangat mendominasi terhadap masyarakat negara tersebut. Masyarakat yang mengambil wilayah tersebut, sehingga apapun yang terjadi harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh kaum Jerjawa. Akibatnya timbullah kesadaran masyarakat untuk membentuk sebuah negara, yang salah satunya untuk melakukan revolusi atau Renaissance. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno sebetulnya, yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikirannya dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 dan ke-16. Adapun masa Aufklärung radikalisme, yang pertama ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, Two Treatises of Government. Yang kedua ada Montesquieu dari 1689 sampai 1755, De l'Esprit des Lois, Lectures Presences Tres Politica. Dan yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau dari tahun 1712 sampai 1778, Du Contrat Social, Au Principes du Droit Politique, Perjanjian Masyarakat. Dan yang keempat Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai 1804, Recta. Mungkin sekian review mata kuliah ilmu negara selama 7 pertemuan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.